Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juli Mustika dengan NIM 200320120 dari kelas Manajemen Mutu Produk Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang sistem manajemen mutu, yaitu HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Pada identifikasi, evaluasi, dan pengendalian bahaya yang dapat mempengaruhi keamanan pangan selama produksi. Sistem ini fokus pada pencegahan lebih daripada deteksi dengan menetapkan titik-titik kritis kontrol yang memastikan keamanan pangan secara sistematis dari mulai produksi hingga konsumsi. Kemudian, penerapan HACCP dapat membantu industri makanan untuk memastikan bahwa produk mereka aman untuk dikonsumsi dengan mengurangi resiko kontaminasi atau bahaya lainnya. Selain itu, HACCP dapat memenuhi persyaratan regulasi keamanan pangan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan. Lalu, apa sih tujuan dari HACCP itu sendiri? Tujuan HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points adalah untuk memastikan keamanan pangan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko kesehatan yang terkait dengan proses produksi makanan. HACCP membantu mengidentifikasi titik kontrol kritis dalam rantai produksi pangan sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk mencegah atau mengendalikan bahaya tersebut. Selain tujuan, lalu apa manfaat dari HACCP? Terdapat beberapa manfaat dari HACCP. Yang pertama yaitu dapat mengidentifikasi bahaya atau hazard identification, di mana HACCP membantu mengidentifikasi potensi bahaya pada setiap tahap produksi makanan, baik itu secara biologis, kimia, ataupun fisika. Yang kedua, meningkatkan keamanan produk. HACCP membantu memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi, mengurangi risiko terjadinya keracunan makanan atau penyakit terkait makanan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi produksi. Dengan fokus pada pengendalian titik-titik kritis, HACCP dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi pemborosan bahan baku dan juga energi. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan menerapkan HACCP, perusahaan dapat membangun reputasi yang bisa terkait dengan kualitas dan keamanan produk mereka. Yang kelima, penghematan biaya. Mengidentifikasi bahaya dan mengelola risiko sejak awal dapat mengurangi kemungkinan produk harus ditarik dari pasaran, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan merusak reputasi perusahaan. Demikianlah beberapa manfaat dari HACCP, dan masih banyak manfaat yang lainnya yang tidak dapat disebutkan. Kemudian, apa saja sih prinsip dari HACCP itu? Adapun prinsip dari HACCP yang pertama, analisis bahaya atau hazard analysis, di mana mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat muncul selama produksi pangan. Yang kedua, penetapan poin kritis, yaitu critical control point identification, dengan menentukan langkah-langkah kritis dalam produksi yang dapat mengendalikan atau mencegah bahaya. Yang ketiga, penetapan batasan kritis atau setting critical limits, dengan menetapkan batas-batas yang harus terpenuhi
di setiap poin kritis-kritis untuk menjaga keamanan pangan. Prinsip HACCP yang keempat yaitu memantau atau monitoring. Dengan melakukan pemantauan secara teratur untuk memastikan bahwa poin kritis-kritis tetap dalam batas yang ditentukan. Yang kelima, koreksi atau corrective actions. Dengan mengambil tindakan korektif jika suatu poin kritis-kritis melampaui batas yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu verifikasi, yaitu dengan menilai secara sistematis apakah sistem HACCP berfungsi dengan efektif. Dan prinsip yang ketujuh yaitu dokumentasi, dengan membuat dan menyimpan catatan tentang semua langkah-langkah dalam sistem HACCP. Adapun langkah-langkah penerapan HACCP yang pertama yaitu identifikasi bahaya atau hazard analysis. Tentukan potensi bahaya yang mungkin terjadi dalam proses produksi makanan. Yang kedua yaitu identifikasi poin kritis kontrol atau Critical Control Points or CCPS. Tetapkanlah langkah-langkah kritis dalam proses yang dapat mengendalikan atau mencegah bahaya. Yang ketiga, tentukan batas kritis atau critical limits. Dengan tetapkan parameter batas untuk setiap CCP untuk memastikan kontrol yang efektif. Yang keempat, pengembangan sistem pemantauan atau monitoring. Tetapkan cara untuk memantau CCPS dan memastikan bahwa batas kritis tetap terpenuhi. Yang kelima yaitu pengembangan tindakan korektif atau corrective actions. Rencanakan tindakan jika terjadi pelanggaran batas kritis untuk mengoreksi situasi segera. Yang keenam, pengembangan sistem pemantauan atau verification. Tentukan prosedur untuk memastikan bahwa sistem HACCP berfungsi seperti yang diharapkan. Yang ketujuh, dokumentasi dan rekam jejak atau documentation. Pertahankan rekam jejak semua langkah dan kontrol yang dilakukan sesuai dengan prinsip HACCP. Yang kedelapan, pembentukan tim HACCP atau HACCP Team. Bentuk tim yang terdiri dari individu dengan pengetahuan yang sesuai untuk memastikan implementasi yang efektif. Yang kesembilan, adakan pelatihan. Pastikan bahwa semua personil yang terlibat dalam proses pangan memahami dan mampu melaksanakan prinsip HACCP. Yang kesepuluh yaitu sistem verifikasi atau validation. Pastikan bahwa metode yang digunakan dalam sistem HACCP efektif dalam mengendalikan bahaya yang diidentifikasi. Apa saja kendala dari HACCP sendiri? Beberapa kendala yang terjadi untuk penerapan HACCP yaitu yang pertama, biaya pengembangan dan implementasi sistem HACCP yang tinggi. Kemudian, kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang HACCP di kalangan pelaku industri pangan. Selanjutnya yaitu tidak cocok bila diaplikasikan untuk bahaya atau proses yang hanya sedikit diketahui. Tidak melakukan kuantifikasi atau memprioritaskan risiko, dan tidak melakukan kuantifikasi dampak dari tambahan kontrol terhadap penurunan risiko. Kemudian, kesulitan dalam menentukan titik-titik kendali kritis atau CCP dan batas-batas kritis atau CL yang sesuai dengan kondisi spesifik industri pangan. Adapun maksud dari kendala-kendala HACCP tersebut yaitu biaya pengembangan dan implementasi yang tinggi,
Jadi, sistem HACCP memerlukan investasi finansial yang signifikan untuk pengembangan dan implementasi. Ini melibatkan biaya pelatihan, peralatan, pengujian, dan perubahan prosedur operasional. Selanjutnya, kurangnya pengetahuan dan keterampilan di industri pangan. Pelaku industri pangan mungkin kurang familiar dengan konsep dan prinsip HACCP, yang mengakibatkan kesulitan dalam mengadopsi dan mengimplementasikan sistem ini secara efektif. Selanjutnya, tidak cocok untuk bahaya atau proses yang sedikit diketahui. HACCP mungkin tidak sepenuhnya sesuai untuk bahaya atau proses yang masih kurang dipahami atau belum terdokumentasi dengan baik, sehingga memerlukan pendekatan tambahan. Kemudian, kuantifikasi dan pemprioritasan resiko. Beberapa organisasi mungkin gagal melakukan kuantifikasi yang memadai terhadap resiko atau tidak memprioritaskan dengan baik. Selain itu, dampak dari kontrol tambahan terhadap penurunan resiko seringkali tidak diukur secara memadai. Selanjutnya, kesulitan menentukan CCP dan CL yang sesuai. Identifikasi titik kendali kritis atau CCP dan batas kritis CL dapat menjadi tantangan, terutama ketika berurusan dengan kondisi spesifik industri pangan. Kesulitan ini dapat mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam mengontrol risiko yang sebenarnya. Dalam mengatasi kendala-kendala ini, pendekatan yang hati-hati, pelatihan yang baik, dan kolaborasi antara pemangku kepentingan industri pangan dapat membantu meningkatkan efektivitas implementasi HACCP. Apa saja sih tantangan-tantangan dari penerapan HACCP? Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan HACCP seperti kurangnya kesadaran karyawan. Seringkali, karyawan tidak sepenuhnya memahami pentingnya HACCP dalam menjaga keamanan pangan. Kemudian, perubahan peraturan pangan. Tantangan terkait dengan perubahan regulasi dan standar keamanan pangan yang memerlukan penyesuaian sistem HACCP. Kemudian, manajemen risiko bahan baku. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan bahan baku, terutama jika bahan baku bervariasi atau berfluktuasi dalam kualitas. Adapun solusi yang dapat diberikan dari tantangan penerapan HACCP sendiri yaitu yang pertama, memberikan pelatihan karyawan. Dengan memberikan pelatihan reguler kepada karyawan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang HACCP dan peran masing-masing dalam menjaga keamanan pangan. Kemudian, dengan pemantauan regulasi. Membentuk tim atau mengontrak profesional yang dapat memantau perubahan peraturan pangan dan memastikan kepatuhan penuh. Selanjutnya, yaitu dengan audit bahan baku. Melakukan audit berkala pada penyedia bahan baku untuk memastikan kualitas yang konsisten dan memahami potensi risiko yang terkait. Untuk mendapatkan sertifikasi HACCP, apa saja persyaratan yang harus dipersiapkan? Sebelum mengajukan sertifikasi HACCP, perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang meliputi nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, panduan mutu yang telah divalidasi, dan rekaman audit internal. Setelah menyiapkan persyaratan sertifikasi HACCP, langkah selanjutnya yaitu prosedur sertifikasi HACCP. Yang pertama yaitu persiapan. Sebelum mengajukan permohonan sertifikasi HACCP,
perusahaan harus menyiapkan terlebih dahulu seluruh dokumen dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi agar proses pengajuan berjalan lancar. Yang kedua yaitu mengimplementasikan sistem HACCP. Sistem HACCP telah dirancang spesifik untuk jenis produk pangan tertentu di mana masing-masing produk pangan memiliki sistem yang berbeda pula. Untuk itu, pastikan telah menerapkan sistem yang sesuai dengan produk perusahaan. Yang keempat yaitu analisis. Lakukan analisis dan evaluasi internal terkait pengaplikasian sistem HACCP yang telah diterapkan di perusahaan. Namun jika masih mengalami kesulitan dalam hal pengaplikasian, bisa menggunakan layanan konsultan yang membantu proses evaluasi dan analisis untuk sertifikasi ini. Langkah selanjutnya yaitu audit dan penilaian oleh tim HACCP. Setelah melakukan analisis dan evaluasi internal, kemudian lakukan permohonan sertifikasi HACCP. Kemudian tim HACCP akan melaksanakan inspeksi dan menugaskan tim inspektur mutu untuk melaksanakan pemeriksaan dokumen, inspeksi lapangan, desk audit, dan melaporkan hasil inspeksi. Pada tahap inspeksi, tim penilai HACCP akan melakukan peninjauan lokasi produksi secara menyeluruh, wawancara dengan staf untuk memastikan seluruh staf sudah memahami sistem HACCP, memeriksa sampel pangan, dan memberikan ulasan mengenai implementasi HACCP. Langkah yang terakhir yaitu hasil penilaian. Tim auditor dan penilai HACCP akan memberikan catatan berupa kekurangan apa saja yang harus diperbaiki dari pengimplementasian sistem ini. Perusahaan akan diberikan waktu untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Selanjutnya, perusahaan wajib melaporkan kembali ke tim auditor untuk pengecekan ulang dan memastikan sudah ada perbaikan sesuai yang disarankan. Jika perbaikan sudah selesai, sertifikat akan diterbitkan. Demikianlah prosedur untuk mendapatkan sertifikasi HACCP. Lalu, apa manfaat memiliki sertifikasi HACCP? Memiliki sertifikasi HACCP, beberapa manfaat yang menguntungkan perusahaan diantaranya meningkatkan kepercayaan konsumen, menaikkan citra dari produk tersebut, melebarkan jaringan bisnis, bahkan hingga ke luar negeri, memberikan jaminan dan keamanan dan kualitas produk, serta media untuk promosi produk. Nah, bagaimana sih peran teknologi dalam penerapan HACCP? Adapun peran teknologi dalam penerapan HACCP, yang pertama yaitu sensor dan monitoring otomatis. Teknologi sensor otomatis dapat digunakan untuk memonitor parameter kritis seperti suhu, tekanan, kelembapan, dan lainnya secara real time. Ini membantu dalam mendeteksi perubahan yang signifikan yang dapat mengakibatkan bahaya pada keamanan pangan. Yang kedua, sistem informasi manajemen. Platform pelangkat lunak yang canggih dapat membantu dalam mengelola dan menganalisis data terkait dengan HACCP, termasuk informasi mengenai penerimaan bahan baku, produksi, penyimpanan, dan distribusi. Hal ini mempermudah pemantauan dan pelaporan keamanan pangan. Peran teknologi yang ketiga yaitu RFID dan barcode. Identifikasi otomatis melalui RFID atau Radio Frequency Identification dan barcode memungkinkan pelacakan dan pengelolaan inventaris dengan lebih efisien. Ini membantu memastikan keaslian bahan baku dan mengidentifikasi potensi risiko.
Yang keempat, teknologi informasi geografis atau GIS. Penggunaan GIS dapat membantu dalam pemetaan dan pemahaman risiko terkait lingkungan sekitar lokasi produksi. Hal ini dapat mempengaruhi keamanan pangan dan membantu dalam perencanaan mitigasi risiko. Yang kelima, teknologi pengolahan. Peralatan modern yang dilengkapi dengan kontrol otomatis dapat membantu memastikan bahwa parameter kritis dalam proses produksi dipertahankan pada tingkat aman. Ini melibatkan otomatisasi proses produksi untuk mengurangi risiko kesalahan manusia. Yang keenam, aplikasi mobile. Aplikasi mobile dapat digunakan untuk memfasilitasi pemeriksaan rutin, pencatatan data, dan pelaporan insiden dengan cepat. Hal ini mempercepat tanggapan terhadap potensi risiko keamanan pangan. Lalu, bagaimana peranan pemerintah dalam mendukung HACCP? Adapun peranan pemerintah dalam mendukung HACCP, yang pertama, mengembangkan regulasi. Menetapkan standar dan regulasi yang jelas terkait implementasi HACCP untuk berbagai sektor industri pangan. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan. Memberikan program pendidikan dan pelatihan kepada produsen pangan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang prinsip HACCP. Kemudian, melakukan pengawasan dan audit. Melakukan pengawasan rutin serta audit untuk memastikan bahwa perusahaan dan produsen mematuhi prinsip HACCP dan standar keamanan pangan. Peran pemerintah selanjutnya yaitu penyuluhan masyarakat. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya HACCP dalam menjaga keamanan pangan, baik melalui kampanye, penyuluhan, maupun media. Selanjutnya, melakukan penelitian dan pengembangan. Mendukung penelitian dan pengembangan terkait teknologi dan inovasi untuk meningkatkan implementasi HACCP. Selanjutnya, melakukan penegakan hukum, menetapkan sanksi dan konsekuensi hukum bagi pelanggaran terhadap standar keamanan pangan dan prinsip HACCP. Demikianlah pemaparan materi tentang Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.